Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Ini materi tentang penambahan saja, suatu knowledge saja. Soal-soalnya ini mungkin soal-soal lama, bukan soal-soal terbaru. Jadi ini hanya untuk penambahan pengetahuan saja. Insya Allah bisa menambah wawasan dalam pemahaman TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Kausa yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya adalah pengertian dari, nah ini masalah kausa. Kausa Pancasila, nah itu ada ada 4. Yang pertama adalah kausa finalis. Kausa finalis itu adalah asal mula tujuan. Asal mula tujuan. Ini seperti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Kemudian ada yang namanya kausa efisien. Ini asal mula karya. Asal mula karya. Ini Pancasila ditetapkan. Pancasila ditetapkan oleh anggota PPKI. Persiapan kemerdekaan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, ini adalah kausa efisien, asal mula karya. Kemudian ada kausa formalis. Kalau kausa formalis ini adalah asal mula bentuk. Ini Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, empat, kelima ini ada di pidatonya Bung Karno. Juga Pancasila ini berada di pembukaan UUD 45. Nah, kalau seperti ini namanya kausa formalis. Terus kemudian ada istilah kausa materialis. Nah, kausa materialis itu adalah asal mula bentuk, asal mula bahan. Asal mula bahan dasar. Jadi pembentukan Pancasila itu ada bahan dasarnya apa. Nah, jadi bangsa Indonesia itu sudah berketuhanan Yang Maha Esa, sudah memiliki Tuhan, makanya terbentuk ketuhanan Yang Maha Esa. Terus kebiasaan bangsa Indonesia itu gotong royong, akhirnya ada masalah kegotong royongan di Pancasila. Terus ada persatuan. Nah, gimana bersatu? Terus ada lagi kemanusiaan, terbentuklah sila kedua, kemanusiaan. Itu adalah kausa materialis, bahan-bahan pembentukan dari Pancasila tersebut. Materialis adalah ini kebiasaan, kebudayaan, terus agama yang sudah ada sebelum negara Indonesia ada. Nah, ini adalah
kausa materialis, bahan-bahan pembentuk dari Pancasila. Jadi nomor 1 itu adalah terdapat dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama. Nah, ini berarti kausa materialis. Sedangkan kausa prima itu adalah bentuk dasar. Bentuk dasar paling utama yang tidak ada penyebabnya, belum ada penyebabnya, itu adalah kausa prima. Tapi ini bukan pembentuk dari Pancasila, bukan. Tapi kalau yang Pancasila itu adalah kausa finalis, kausa efisien, kausa formalis, dan kausa materialis. Kalau masalah kebiasaan bangsa Nusantara, kebudayaan bangsa Nusantara, agama-agama bangsa Nusantara, itu diambil, dijadikan bahan untuk menjadikan Pancasila, itu adalah kausa materialis. Lanjut. Aksi terorisme yang terkenal dan terjadi pada tahun 2002 di Bali, aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme tersebar sepanjang sejarah di Indonesia. Ini terjadi pada peristiwa sekaligus. Terjadi pada 3 peristiwa sekaligus. Membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur. Dan bom Bali itu didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila. Hal tersebut merupakan pelanggaran sila ke, nah ini, bom Bali didasarkan pada agama. Berarti ikut sila ke ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini masalah agama. Agama atau ketuhanan. Kemanusiaan, ini sila kedua. Persatuan, ini sila ketiga. Kerakyatan, ini sila keempat. Keadilan, sila kelima. Nah, kalau dihubungkan dengan agama, bom Bali itu adalah masuk ke ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Nah, lanjut, nomor 3. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sabinus Waker terlibat kontak senjata dengan tim gabungan TNI Polri pada Senin 26 bulan 10 sekitar pukul 5 WIB. Peristiwa ini terjadi di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Peristiwa itu menewaskan 1 anggota KKB, Rubinus Tigau, dan seorang lainnya atas nama Hermanus Tipagau ditangkap. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan 2 orang anggota KKB itu terlibat dalam penembakan tim TGPF. Polisi mencatat sejumlah kejahatan kriminal KKB kelompok Sabinus Waker, yakni pernah terlibat dalam beberapa aksi yang tidak berperi kemanusiaan. KKB kelompok Sabinus Waker tercatat memiliki peran penting pada rangkaian kejahatan kriminal yang terjadi di berbagai wilayah di Papua. Aksi separatisme yang dilakukan oleh Sabinus Waker dalam kasus di atas tidak mencerminkan Pancasila, utamanya sila ke. Ini kita lihat ini di pertanyaannya. Aksi separatisme. Separatisme itu ingin melepaskan dari Indonesia. Nah, ingin melepaskan dari Indonesia ini berarti bertentangan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menyatukan Indonesia. Kalau separatisme ingin memisahkan dari Indonesia berarti melanggar sila ketiga. Rentetan ledakan bom di Surabaya pada Mei 2018 selalu mengungkap modus baru terorisme, yakni menyertakan anak-anak kandung pelaku. Kejadian ini menyentak publik Indonesia dan dunia. Bom meledak di 3 gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rentang waktu yang berdekatan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bom yang diledakkan di 3 gereja Surabaya berjenis triaceton triperoxide (TATP) yang termasuk berkekuatan ledak tinggi (high explosive). Bom jenis ini sering digunakan ISIS di Suriah dan Irak. Pelaku teror di Surabaya dan orang-orang yang ditangkap di Sidoarjo terkait JAD, Jamaah Ansarud Daulah. JAD disebut
disebutnya merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia. Dita Opriarto disebutnya terkait dengan JAD, aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi dalam kasus di atas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke. Nah, ini ada sorotannya yaitu JAD, Jamaah Ansarud Daulah, disebutkan bukan pendukung utama ISIS Indonesia. Nah, ini ISIS di Suriah. Bom sini sering digunakan ISIS. Nah, ini fokusnya di sini berarti. Nah, pelaku teror Jamaah Ansarud Daulah, ini masalah keagamaan. Berarti ini adalah sila pertama tentang ketuhanan, masalah agama. Lanjut nomor 5. Nomor 5, serangkaian bom meledak di sekitar Sarinah sekitar pukul 10.53 WIB pada tahun 2016 lalu. Ledakan tersebut disusul dengan adu tembak antara polisi dan pelaku ledakan. 31 orang jadi korban, 7 diantaranya meninggal. 1 warga negara asing asal Kanada turut jadi korban meninggal akibat peristiwa tersebut. Hari itu, Kamis 14 Januari 2016, menjadi hari kelam bagi bangsa Indonesia. Namun kejadian ini membuat masyarakat Indonesia bersatu. Mereka menyatakan gerakan kami tidak takut. Gerakan ini diwujudkan dengan mengenakan peristiwa itu di lokasi teror. Aksi pengeboman dalam kasus di atas tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila ke. Nah, ini yang ditanyakan adalah aksi pengeboman. Aksi pengeboman ini ledakan tersebut disusul dengan 30 orang jadi korban. Terus serta warga negara asing asal Kanada turut jadi korban meninggal akibat peristiwa tersebut. Berarti ada korban yang meninggal. Aksi pengeboman ini berarti mengarah ke HAM, tentang HAM. Berarti ini pengeboman ini yang ditanyakan pengebomannya ya, ini melanggar tidak sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua karena tentang kemanusiaan. Ini melanggar sila kedua tentang kemanusiaan. Oke, 5 soal. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS, menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.